warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sekarang kita masih melanjutkan dari pelajaran kita yang lalu. Terakhir kita sudah sampai di halaman 11 ya. Nah, sekarang di halaman 11. Mas Wira sudah ya, sudah lewat ya halaman 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir di halaman 11 yaitu tentang al-i'rab dan bina. Siapa namanya lupa? Dia. Oh, bergabung. Keganuan. Ya, kita buka di halaman 11 ya. Terakhir kita bahas di halaman 11. Jangan lupa didengerin rekamannya. Itu rekamannya bukan rekaman di kelas, tapi Anda baca sendiri, jadi lebih pendek. Kalau di kelas kan setengah jam atau sejam ya. Nah, coba lihat di halaman 11. Itu kita masuk bab baru, yaitu al-i'rab dan bina. Jadi waktu kemarin kita sampaikan bahwa ya kalau ini tingkat kesulitan. Jadi dari buku ini itu kebagi 4 tahapan atau 4 bab besar lah. Ya, muqaddimah itu dari halaman 1 sampai halaman 34. Ya. Kemudian nanti masuk bab marfu itu halaman 35 sampai 50-an. Ya, bab mansub ya, yaitu di halaman 50-an sampai 70-an, dan bab majrur itu di halaman 70 sampai selesai. Ya. Nah, jadi kita masih kurang lebih di halaman 11 itu bab i'rab ini mulai inti pembahasan. Ya, jadi inti pembahasan nanti di bab marfu. Nanti bab mansubnya sedikit lumayan pembahasannya. Ya, makanya nanti biasanya sih Anda langsung ke bab majrur yang lebih gampang. Nah, biasanya banyak orang yang sebelum sampai sini udah hilang orangnya, gitu kan. Mudah-mudahan pada istiqomah ya. Jadi kayak naik gunung ya. Ini nyiapin bekal ya, bekal muqaddimah. Yang nyampe di sini turun lagi ya, atau hilang. Ya, nanti sampai di sini, sampai di marfu, insya Allah kita muter dulu ke sini ya, supaya nggak lewat mansub. Karena nanti biar lebih mudah. Nah, maka posisi kita ada di sini. Ya, ini bab i'rab dan bina. Itu nanti kita akan bahas. Nah, yang sudah kita pelajari ya dari halaman 1 ya kan, definisi huruf, kemudian definisi kalimat ya, bahwasanya kalimat itu apa? Huwa lafzu lahu makna, kemudian jumlah ya kan. Ya, jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kemudian kalimat ada 3 kan? Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf ya, ada huruf. Kemudian isim dan ciri-cirinya ya. Isim beserta ciri-cirinya ini sudah ya kan. Kemudian fi'il beserta ciri-cirinya ini juga sudah. Nah, kemarin ya kita bahas jenis-jenis isim ya, jenis-jenis isim. Pertama ada isim mufrad ya, itu isim tunggal. Kemudian yang kedua ada isim musanna ya, identik dengan apa? Diakhiri alif sama nun atau iya sama nun di bagian belakangnya. Ini bacanya ani, ini aini ya kan. Kemudian ada jamak muzakkar salim. Ini identik diakhiri dengan wawu sama nun, bacanya una ya kan, muslimuna atau muslimin. Ya, diakhiri ya sama nun tapi bacanya muslimin. Ya, beda dengan yang musanna. Kemudian jamak muannas salim itu diakhiri alif. Dan yang terakhir jamak taksir. Ini yang enggak beraturan, makanya dikatakan taksir, pecah ya, berantakan, yaitu
bentuk mufradnya itu tidak lagi terjaga ya. Kalau kita lihat musanna, jama, mudzakkar salim atau jama muannas salim, maka bentuk mufradnya itu masih kelihatan ya. Sedangkan jama taksir maka bentuk mufradnya sudah jauh berubah ya. Jadi saat kita membuat musanna atau jama, maka kita kan ambilnya dari bentuk mufradnya, tunggalnya. Ya, kalau ditambahkan alif sama nun maka jadilah musanna dan yang semisal, dan itu udah kita bahas. Nah, sampai di sini itu berkaitan dengan jumlah ya kan. Isim dibagi atau ditinjau dari sisi jumlah. Ada yang tunggal, ada yang dua, ada yang jamak ya. Yang keenam ada jenis yang keenam al-asma ya, halaman berapa nih? Asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Isimnya ada 5, yaitu cuma lafaz abu ya kan? Lafaz abuka ya. Abuka, terus lafaz akhu ya kan? Saudara laki-lakimu, lafaz hamu yaitu ipar ya kan? Iparmu, kemudian lafaz fu ya, fu mulut ya. Fuka, dan satu lagi lafaz zu ya. Zu itu artinya pemilik, zu malin ya. Ini contohnya ya. Kemudian yang ke-7 dan 8 ini yang sering ketukar, yaitu apa? Kemarin masih ingat namanya? Isim maksur ya. Isim maksur itu yang diakhiri oleh alif ya. Alifnya alif bengkok, yaitu namanya alif lazimah. Ini namanya alif. Tahu dari mana itu alif? Sebelumnya fathah. Ya, contohnya Musa, ya, lafaz Musa ini adalah contoh isim maksur. Ya, ini alif, alif bengkok namanya alif. Jadi ini alif lazimah. Ini namanya isim maksur. Nah, yang ke-8 isim mankus. Kalau mankus ini yang diakhiri oleh ya lazimah ya, diakhiri oleh ya lazimah. Cirinya apa? Ya, sebelumnya harokatnya kasroh. Contohnya al-hadi misalnya kita punya ya, orang yang memberi petunjuk, al-hadi ya kan. Jadi sebelum ya-nya ini kasroh, ini dalnya kan kasroh. Dan yang terakhir adalah isim alladzi ya, alladzi la yansharif, yaitu isim yang nggak bisa ditanwin, la yansharif. Kebetulan di situ contohnya nama semua ya kan, nama perempuan Maryam ya kan, atau nama asing misalnya Ismail ya, Ismail ini nama asing ya, atau Zainab ini nama perempuan ya, Zainab ya, Zainabu, pokoknya nama perempuan yang dia lebih dari 3 kata, lebih dari 3 huruf, maka dia nggak bakal bisa ditanwin. Aisyatu, Maryamu, ini kan hurufnya lebih dari 3, dia nggak bisa ditanwin. Nah, itu sudah kita bahas semua. Nah, kemarin terakhir di pembahasan al-i'rab dan bina. Di halaman berapa? Halaman 11. Ya, halaman 11. Al-i'rab ya, i'rab itu apa kemarin? Huwa taghyiru awakhiril kalim. Jadi i'rab itu adalah proses ya kan. Jadi i'rab itu, kita ulang sedikit, i'rab itu adalah ya, i'rab itu adalah proses ya berubahnya harokat akhir dari suatu kata. Jadi ada proses berubahnya, apa yang berubah harokat akhir, kemudian disebabkan ya, disababi dukhulul amil ya, disebabkan masuknya amil. Amil itu penyebab ya, ya, penyebab ini apa saja nanti kita akan bahas ya di halaman 34 sampai akhir ya, halaman 34 sampai akhir. Makanya contohnya di situ hadza talibun ya, yang digaris bawahi adalah lafaz talib ya kan. Ya, kadang dibaca talibun, kadang dibaca taliban ya kan. Ra'aitu taliban, kemarin kita sudah bahas.
marartu bi talibin, ya. Kadang dibaca kasro. Sedangkan kebalikannya yaitu bina. Ya, bina itu kebalikannya. Bina itu tetapnya, ya. Jadi tetapnya harokat gitu ya. Tetapnya harokat pada satu, ya, pada satu keadaan. Jadi yang ini statis, ya kan, nggak berubah-ubah. Yang ini dinamis. Harokatnya itu gonta-ganti. Tapi kapan gonta-gantinya nanti belajarnya di bab, ya, di halaman 34. Nah, sekarang baru pengenalan. Nah, kemarin aqsamul i'rab ini juga sudah, ya. Jadi yang mau didetailkan adalah i'rab itu ada 4 jenis. Yang pertama rofa, ya kan? Kemudian ada nasab, ya kan? Kemudian ada jar, ya, nama lainnya, atau khafad, ya, al-khafdu. Dan yang satu lagi, ini kasih warna merah beda, ya. Ini adalah jazm, ya, jazm. Maka kata Ustaz Aceng, ya, amal, ya, falil asma'i min dzalik. Adapun untuk isim, maka i'rabnya adalah rofa, ya, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi yang ini i'rab untuk isim. Jadi isim itu punya i'rab ada ini, ya, ada 3, ya. Sedangkan untuk falil af'al, adapun untuk fi'il, maka i'rabnya, ya, rofa, ya, yang rofa. Jadi rofa, kemudian nasab juga ada, dan jazm. Nah, ini baru untuk fi'il. Nanti kita akan bahas di halamannya, ya, di halaman khususnya. Nah, jadi dari 4 i'rab, maka isim ada 3, fi'il ada 3. Sedangkan fi'il, ya, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Jadi jar ini kekhususan isim, ya kan? Ini kekhususan isim, yang jazm ini kekhususan fi'il. Ya. Jadi adapun nasab sama rofa dua-duanya ada, ya. Mau isim, mau fi'il, dua-duanya punya jenis i'rab itu. Nah, kemarin sampai di sini. Nah, sekarang al-ismu, ya, isim kebagi 2. Ya, isim kebagi 2. Ada, ya. Ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Ya, ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Nah, jadi sekarang yang mau dibahas adalah isim ditinjau dari, ya, i'rab dan binanya. Ya. Jadi isim itu ditinjau dari i'rab dan bina kebagi 2. Ada isim yang bisa di i'rab, berarti bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Ada isim yang dia itu selalu tetap aja harokat akhirnya begitu aja, ya, nggak ada perubahan. Nah, isim yang bisa di i'rab itu namanya isim mu'rab. Ya. Jadi isim yang bisa di i'rab adalah isim mu'rab. Sedangkan isim yang selalu tetap aja harokatnya begitu namanya isim mabni. Ya, ini istilahnya. Jadi paham. Kalau ini tataran proses, ya. Kalau ini, ya, apa namanya, objek, apa, sebutannya, ya, sebutan, ya, satu kata yang dia bisa di i'rab atau dia selalu tetap saja dalam satu keadaan. Nah, ini penyebutan. Kadang kedua istilah ini dipakai, ya, kadang sama aja, ya. Tapi supaya tidak bingung kenapa ada mu'rab, ada mabni, mudahnya seperti itu. Jadi kalau isim yang bisa berubah-ubah, ya, bisa di i'rab, maka namanya isim mu'rab. Sedangkan isim yang selalu tetap itu namanya selalu bina, maka itu namanya isim mabni. Ya. Ini kita lagi berbicara tentang isim. Nah, karena untuk isim itu ada 3, ya kan? Ya, dari sisi apa? Dari sisi jenis i'rab. Ini kalau karena jenis i'rab itu ada 3, pertama rofa, kedua nasab, ya kan? Ketiga jar, ya, jar atau khafad. Ya, jadi karena i'rab itu ada 3 kan? Ya.
Karena i'rab itu ada 3, maka isim yang bisa di-i'rab ya, dan dia i'rabnya rofa namanya isim marfu. Kalau i'rab isim yang bisa di-i'rab dan posisinya atau jenis i'rabnya nasab, maka dia disebut isim mansub, ya kan? Isim yang dia bisa di-i'rab dan dia jenis i'rabnya adalah jar, maka namanya isim majrur. Jadi ini cuman penamaan saja, ya. Nah, kadangkala rofa, marfu, nasab, mansub, jar, khafat ini dipakai bergantian saja. Jadi ada yang disamakan saja, ada yang bilang beda ya. Tapi kalau mau dibilang beda seperti itu ya. Misal tadi kan lafaz tolib ya, kadang dibacanya hada ya, libun ya kan, domah ya kan. Kadang dibaca tadi liban fathah ya kan. Kadang ganti lagi libin. Nah, perubahan dari sini ke sini itu namanya i'rab. Ya. Karena tolib ini bisa berubah-ubah, ya kan? Karena tolib ini bisa berubah-ubah, maka tolib, lafaz tolib itu namanya isim mu'rab. Karena dia bisa gonta-ganti. Ya. Adapun masing-masing ini 1, 2, 3 dari yang tadinya dhammah jadi fathah, yang bisa diganti lagi jadi kasrah, maka ini punya namanya. Kalau yang identik dengan dhammah, maka dia kondisi i'rabnya rofa ya atau marfu. Kalau yang mansub namanya ya yang fathah ini mansub, dan kalau yang fathah itu majrur. Nanti kita akan lihat ini. Ini pendahuluan aja. Nah, makanya di sini al-mu'rab ada 3 kan? Sesuai jenis i'rab. I'rab ada 3, rafa atau jar. Maka isim mu'rab ada marfu, ada mansub, ada majrur atau nama lainnya mahfud. Tapi jarang ya, biasanya mahfud. Lebih sering dikatakan majrur. Nah, contoh yang marfu itu kitabun, marodun ya. Jadi marfu itu identiknya tanda aslinya ya. Tanda asli ya atau secara asal ya, kalau isim-isim yang marfu itu identik dengan dhammah ya, identik dengan dhammah kayak kitabun, kemudian marodun ya. Kalau yang mansub itu identik dengan fathah ya, kitaban, marodon ya, marod itu penyakit artinya. Kalau yang majrur identik dengan kasroh ya, identik dengan kasroh. Ini secara asli ya, secara asal marfu itu secara asli dia tandanya dhammah, harokat akhirnya. Kalau mansub fathah, kalau majrur itu kasroh ya. Nah, dari yang mu'rab dan yang mabni ya, kalau ditinjau dari jumlahnya ya, antara perbandingan mu'rab sama mabni, maka yang mabni ini sedikit ya jumlahnya. Jadi isim itu ya mayoritas mu'rab ya. Jadi mayoritas itu isim itu kadang bisa berubah-ubah ya. Jadi sedikit ya. Dan yang mabni itu nanti kita akan bahas, dia ada 5 macam. Jadi ada 5 macam isim-isim apa yang dia itu statis ya, namanya isim mabni ya. Ini ada 5 macam, nanti kita akan bahas di halaman 17-an mungkin ya. Nah, sedangkan yang sisanya ya, mayoritas itu isim mu'rab. Jadi bisa gonta-ganti. Jenisnya apa saja? Ya ini. Nah, ini ada 9. Nah, jadi kenapa kita belajar itu dulu? Oh, jadi sekarang kita tahu bahwasanya ke-9 jenis ini ya, 1 sampai 9 ini adalah isim-isim yang mu'rab. Jadi bisa gonta-ganti harokat akhirnya. Contoh. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nanti kita mainin dari sebelah sini. Ya, jadi mayoritas dia bisa berubah-ubah. Coba buka halaman 13. Coba buka halaman 13. Karena ini kita tahu, ini berarti jenis-jenis, tambahin ya. Jenis-jenis ya isim mu'rab. Kita
kamu tabel halaman 13. Nah, itu tabel sakti ya. Sampai tamat buku itu kalau belum hafal isi tabel itu pasti ngelihat itu ya. Kalau baca kitab masih belum hafal ya i'rabnya, pasti baliknya ke situ. Jadi dari halaman 1 sampai 12 itu kesimpulannya itu ya. Kesimpulannya di halaman 13. Jadi cukup paham itu ya. Nanti hafal sendiri dan pasti hafal ya. Orang yang bisa baca kitab pasti hafal tabel ini ya. Mau dia sengaja menghafal atau nggak sengaja kehafal ya. Karena dia harus paham tabel yang ini ya untuk isim-isim yang mu'rab. Nah, sekarang kita lihat. Jadi tabelnya itu kan dibentuk ya. Jadi judulnya apa? Al-asmaul mu'rabat. Isim-isim mu'rab. Ya, isim-isim yang berubah-ubah harokat akhirnya. Wa alamatu i'rabiha, dan tanda i'rabnya. Jadi setelah kita tahu dia itu i'rabnya apa, marfu kah atau mansub kah, maka kita harus tahu tandanya. Bagaimana ketika marfu tandanya apa, mansub tandanya apa, dan ketika majrur tandanya apa ya. Tapi kapan kita make ya yang marfu, mansub, majrur nanti ya, sebagaimana tadi grafik yang disampaikan ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, dimulai dari mufrad ya. Jadi kan begini, isim mufrad ini kita tahu 9 ini jenis isim yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Karena isim mu'rab itu ya, i'rab itu ada 3 buat isim. Tadi di sini kan ada jar. Ya, maka otomatis di sini ada 3 juga, yaitu ketika marfu ya, ketika mansub, dan ketika majrur. Ya, dan ketika majrur. Jadi ada 3 kondisi. Ya, ada 3 kondisi. Ambil contoh, misalnya mufradnya mau lafaz apa? Misalnya lafaz muslimun gitu ya. Di situ apa? Waladun ya. Kita bandingin, jangan sama ya. Ambil mufrad muslimun, ya kita baca aja. Jadi ketika marfu, ini nomor 1 gitu ya. Ketika marfu bacanya muslimun. Ya, muslimun. Tanda marfunya apa? Doma. Doma kan? Waladun, maka kita baca waladun tuh. Mansub kita baca musliman. Ya, kalau di sini ada alifnya nih. Ya. Namanya alif. Ini ada alif nih. Musliman, alif penanda nasab ya. Banyak di Al-Qur'an. Ya, biasanya kan kita kalau ujung ayat gitu ya, ketika dia fathatain ya, pasti ada alifnya. Musliman. Ketika dia majrur bacanya muslimin. 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 Tanda aslinya ini, makanya tadi saya bilang secara asli ketika marfu itu dhamma, kalau mansub fathah atau majrur itu kasrah. Sama saja mau domatain, fathatain atau kasratain. Kita ambil secara asalnya. Nah, ini isim mufrad itu paling mudah ya, paling mudah karena dia mengikuti tanda asli. Ya, isim mufrad sudah. Nah, sekarang isim musanna, kita jadikan musanna. 2 orang muslim, apa? Muslimani. Muslimani, ya kan? Ketika mansub, nah di sini marfu tandanya apa? Alif, ya. Di situ bacanya apa? Waladani kan di situ. Ya, contohnya waladani ketika marfu tandanya alif. Nah, kena muslimani gitu kan? Kenapa enggak kasroh? Nanti kita lihat. Jadi ini tandanya adalah alif. Ketika mansub bacanya apa? Waladaini. Oh, berarti model yang kedua, ya kan? Karena kita tahu bikin musanna itu ada model 1, ada model kedua. Ketika mansub maka kita baca muslimaini. Muslimaini, ya kan? Ketika majrur bacanya muslimaini juga. Waladaini kan? Muslimaini. Ya, muslimaini. Nah, ini udah mulai beda nih. Ini nomor 2 kan, nomor 1, nomor 2 isim musanna.
Isim musanna. Isim musanna. Nah, sekarang ketika marfu tandanya apa? Alif. Ketika marfu tandanya alif. Ketika mansub tandanya apa? Di itu apa tandanya? Alia. Walada ini kan. Nih, ya ada di sini nih. Ya ada di sini. Ketika majrur tandanya apa? Alamat. Ya kan ada atasnya mislu. Mislu itu contoh. Alamah itu tanda. Ya kan? Ketika majrur tandanya iya. Nah, ini beda nih. Ini beda dengan isim mufrad. Nah, ketika masuk isim musanna, tanda i'rabnya bukan lagi tanda asli ya. Bukan lagi mengikuti tanda asli. Soalnya kenapa? Kalau kita ngikut seperti isim mufrad, ini kan dhamma, fathah, lihatnya di huruf akhir ya. Semuanya kasroh, ya kan? Semuanya kasroh. Jadi gimana? Sedangkan yang namanya tanda itu harus bisa ngebedain antara jenis satu dengan jenis yang lain. Harus bedakan marfu, mansub, majrur. Makanya para ulama itu menyebutkan ketika musanna ya, ketika marfu tandanya itu alif. Karena itu yang bisa bikin beda dengan yang lain. Sedangkan mansub ya ada ya ini dan majrur tandanya ya, dan konsekuensinya mansub sama majrurnya sama bacanya ya. Jadi ketika mansub majrur bacanya sama. Muslimah ini muslimah ini. Ya. Jadi mau nggak mau ya, mau nggak mau. Soalnya apalagi yang bisa ngebedain? Doma geser satu lagi semuanya mim ya, fathah semua, ya kan? Sin, lam, kasroh semua, ya kan? Nggak ada lagi kecuali memang ini kita bisa ngambil dari sisi ini, yaitu tambahan huruf ketika kita bikin isim mufrad ke bentuk musanna. Maka tandanya alif, ya dan ya. Waladun, waladaini, waladaini. Ya. Ini berbicara tentang i'rab ya. I'rab dan tandanya. Ya, jadi 2 ya sudah 2 karena ada 9. Sekarang lanjut, yaitu yang ketiga, yaitu apa? Jamak mudzakkar salim. Jadi ketika marfu bacanya muslimuna. Kita tahu ya, model 1. Berarti tanda i'rabnya apa? Wawu. Ya ini wawunya di sini, ya kan? Ketika masuk ya muslimina. Muslimina. Ya, Allahumma ansur muslimina fi Filistin misalnya. Pakainya ini ketika mansub ya. Ketika majrur. Ini majrur juga muslimina. Muslimina. Sama, ini juga tandanya ya. Ya, tandanya karena apa ya sama wawu. Karena itu yang bisa ngebedain antara jenis satu dengan jenis yang lain. Jadi kalau ini bab ini i'rab sama bina ini karena teoritis banget. Jadi ditelan aja ya. Soalnya paling kapan kita pakai ini? Kapan pakai ini? Sabar nanti di halaman 34 ya. Sabar. Jadi kapan pakai ini? Kapan pakai ini gitu ya. Kenapa di sini hadza tolibun marfu kan? Kenapa di sini di contoh yang lain kan di sini ada ro'ai itu kan? Aku melihat ro'ai itu toliban ya, kenapa mansub? Itu nanti ada pelajarannya. Jadi ini yang bagian ini tabel 13, makanya itu tabel yang harus dihafal. Tabel sakti lah. Ya. Orang yang bisa baca kitab pasti hafal tabel itu. Dan itu rangkuman dari halaman 1 sampai halaman 2. Nah, sekarang yang keempat. Nah, keempat ini tricky. Dan biasanya banyak orang yang baca kitab gundul itu keliru di sini. Kalau azan bilangin ya. Ikut lagi ya. Nah, ketika marfu, ya ini muslimun berarti yang perempuannya ya. Ya, satu lagi. Muslimatun. Ketika mansub bacanya muslimat apa? Lihat di tabel. Muslimah. Ya, mansub muslimatin. Ketika majrur muslimatin. Ketika marfu tandanya dhamma,
ketika mansub tandanya fathah, kasroh, ketika majrur tandanya kasroh. Jadi kesimpulannya, isim jamak muannas salim nggak mungkin dibaca fathah. Antum mencari di Al-Quran kalau ada isim jamak muannas salim fathah, ya nggak ada, nggak bakal mungkin, ya. Ada muslimatan, nggak, beda. Jadi ini biasanya kecoh ya, banyak yang baca itu ngikutin isim mufrad, muslimatun, muslimatan, karena kan mansub ingatnya fathah, ya. Padahal kalau jamak muannas salim itu kasroh tetap, ya. Dan majrur dibacanya kasroh, ya, muslimatin. Nanti kita lanjutkan pada salat zuhur. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.